Export is your interest. Kemampuanmu adalah apa yang kamu sukai dan kamu kerjakan. Kerjakanlah dengan ibadah dan sabar. Aku yakin kamu pasti bisa. Saya menyukai diri saya. Saya hanya tertarik dengan diri saya sendiri. Ya udah kalau begitu. Jalani apa yang ada. Oke? Assalamualaikum. Saya bilang syukur ada guru yang mengajarkan seperti ini. Saya bilang saya sangat tertarik dengan diri saya sangat tertarik dengan otak saya sangat tertarik. Insya Allah saya akan bisa menjadi ahli di situ. Itu waktu itu saya merasa seperti itu. Saya merasa inilah sekolah saya, harusnya dikasih tahu dari dulu. Saya bilang, cari keahlianmu, cari kesukaanmu, cari apa yang kau senangi, dan gelutilah. Kira-kira seperti itu. Suatu hari, saya sangat rindu sama Indonesia, tapi juga saya tahu saya nggak bisa pulang dulu ke Jakarta karena terlalu lama ninggalin Jakarta ke kota atau ke negara kecil. Transisi saya perlu. Jadi untuk menghindarkan shock itu, culture shock, balik ke rumah sendiri, saya ngerasa pengen pulang, tapi saya pengen pulang ke Bali. Cuma gimana caranya, ya Allah, gitu aja kan. Malam saya berpikir begitu, besok secara ajaib saya bertemu dengan seorang yang secara misterius datang ke tempat saya bekerja dan menanyakan kamu apa, dari mana, siapa. Saya bilang gini, dan dia bilang gimana kalau kamu bantu saya melakukan sesuatu, gini. Di mana? Dia bilang di Bali. Wow, saya bilang kapan bisa saya berangkat? Saya mau segera pulang ya. Saya mau ke Bali, langsung saya ke Bali. Nah, di situ saya mulai memahami, wow, kenapa sekarang kalau saya mau sesuatu begitu mudah? Kenapa dulu menjadi sangat sulit? Apa di sini? Akhirnya saya ke Bali, saya kerja, ketemu dengan istri saya, ya. Dia masih kuliah waktu itu. Nah, kita ketemu dengan dipertemukan dengan luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Temunya ya kita anak muda, ya saya ketemu sama istri saya itu. Dia anak muda, saya anak muda. Kita ketemunya di tempat gaul lah. Saya tinggal di Kuta, saya kerja di Kuta, ya. Ya udah kita cuma ketemu sambil gaul dan nggak kita rencanakan juga. Sampai akhirnya kita, saya merasa memang saya mesti nikah, ya. Dan inilah yang harus saya nikah dengannya. Nah, di situ saya terus bertanya lagi, saya seperti apa, ya. Dan kemudian saya merasa dituntun untuk ke Bali, saya merasa dituntun untuk ketemu dengan istri, dan akhirnya saya nikah untuk apa ya Allah? Ya, bukan untuk saya, untuk siapa dan seterusnya. Kami adalah pasangan yang normal, yang banyak masalah, yang banyak urusan, yang banyak diskusi, banyak berdebat dan seterusnya. Dan buat saya, saya sangat senang bisa hidup seperti itu, dan walaupun kita lama tidak dikasih momongan, ya. Pak RB, berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah Bapak jalani, hasilnya adalah pabrik benih Anda sudah tidak dapat berproduksi lagi. Kadar sperma Bapak 0%, dan ini mustahil untuk diperbaiki kembali. Jadi, saya sarankan sebaiknya Bapak dan Ibu memilih alternatif lain. Ya, misalnya saja Bapak dan Ibu bisa mengadopsi anak. Mengadopsi anak? Dok, mungkin salah kali periksanya, dok. Dari hasil lab, sudah disimpulkan bahwa kadar sperma Bapak 0%. Benih yang 0 itu pun ternyata adalah, menurut saya, kesimpulan saya adalah doa saya sendiri. Tinggal pertanyaannya, kapan saya pernah minta untuk tidak punya benih? Cukup lama, cukup intens, dan bahkan saya minta petunjuk, ya Allah izinkanlah aku untuk mengetahui kapan aku pernah mengucap bahwa aku tidak. Dan itu saya diingatkan kemudian, saya ingat dengan jelas ketika SMP, dan saya pernah mengucapkan, saya tidak akan mau punya anak, saya tidak mau berkeluarga bahkan.
Ya, kenapa? Karena begini orang berkeluarga, begini orang punya anak tuh hasilnya begini dan begini.